Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bunda Lita, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, apa kabar? Apa kabar sore ini? Alhamdulillah. Kita udah lama ya gak ketemu ya? Kayaknya 2 tahun ya? Belum ada setahun ya. Alhamdulillah. Kalau lihat saya nih atau ingat saya, kira-kira apa yang saya sampaikan yang masih diingat, Bu? Apa kira-kira? Yang diingat deh. Doanya masih nempel. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu. Ya, dalam suka maupun dalam sempit maupun hujan maupun panas. Alhamdulillah. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah. Siap-siap apa, Bu? Tahu aja. Siap-siap menunggu giliran. Masya Allah. Saya kemarin itu buka-buka file karena diminta dari kampung untuk nyari foto mbok ya, ibu angkatnya istri yang udah dari kecil udah dianggap ibunya gitu, nyari. Saya ketemu foto saya juga ya. Dulu Masya Allah baru 20 tahun yang lalu itu rambutnya hitam, sekarang udah putih. Masya Allah. Yang lainnya nggak berubah, Bu. Kecil nggak berubah, nggak berubah, ukuran sepatu nggak berubah. Ada yang berubah ternyata, rambut. Masya Allah. Saya udah seneng itu. Saya ini pasti awet nih. Gak ada yang berubah. Ternyata Masya Allah, rambut sudah putih. Itu artinya sudah peringatan. Masya Allah, ditutupin gak kelihatan putihnya. Iya, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pengen ketika kita habis ngaji, Bu, saya juga kalau saya habis ngaji Quran, habis terangkan, itu harus ada dalam diri kita yang berubah. Itu harus. Jadi bukan hanya say hello. Say hello itu ketemu terus ya udah selesai. Enggak, harus ada perubahan. Setuju nggak kira-kira, Bu? Berubahnya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Pasti harus lebih baik. Karena tadi semakin hari nanti suatu saat teman kita bilang selamat ulang tahun ya, padahal apa? Maaf ya, umurmu udah berkurang setahun gitu kan. Gitu. Jadi selamat ulang tahunnya sebenarnya berkurang gitu. Nah, ini nih kita menunggu datangnya malaikat pemisah ini. Nah, kita harus bersiap sehingga setiap hari harus lebih baik, harus lebih siap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih mulia mana? Nah, ini mulia ya. Antara orang kaya dan miskin. Lebih mulia orang miskin. Jangan gitu, Bu. Saya jadi gimana nih, saya juga miskin. Oh gitu ya. Nah, ini pertanyaan bukan iman. Ya, lebih mulia mana? Orang kaya sama miskin? Kaya. Lebih mulia mana pejabat sama rakyat? Oke.
Orang yang berilmu banyak sama yang nggak berilmu banyak. Ya. Masya Allah. Nah, inilah bedanya orang Islam. Orang Islam itu selalu kembali kepada Al-Quran. Apa firman Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu gimana? Yang paling taat pada Allah, dia paling mulia. Ada orang kaya tapi kerjanya maksiat, mulia enggak? Enggak. Tapi kita enggak boleh. Kamu enggak mulia, enggak boleh gitu. Karena itu urusan Allah. Ya, makanya jangan silau kita karena kekayaan orang. Pernah enggak Bu kita silau dengan kekayaan orang? Pernah ya? Seling silau gitu ya. Silau. Jangan pernah silau dengan jabatan orang. Wah, dia wali kota. Calon saya gagal. Atau belum ya, lagi ini nih. Lagi menggugat ke MK gitu ya. Nah, atau wah dia menteri, dia presiden, dia mulia. Nah, dalam Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketakwaannya. Orang kaya yang takwa, kekayaannya dipakai untuk kebaikan. Pemimpin yang takwa, kepemimpinannya, kekuasaannya dipakai untuk kebaikan. Orang berilmu yang takwa, ilmunya dipakai untuk kebaikan. Jadi ilmunya itu bukan dibagikan orang, dianya nggak jalanin, enggak. Dia bilang minuman keras itu haram, tapi dianya sendiri minum, enggak. Justru itu yang dilaknat oleh Allah. Makanya saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu juga semua, adik-adik juga semua, untuk apa? Untuk menjalankan apa yang difirmankan Allah dan diwahyukan disabdakan Nabi Muhammad dari ya penjelasan yang akan saya berikan. Setuju ya Bu ya? Oke. Nah, selain doa nih, tadi kan kenangannya katanya doa nih. Ya. Kalau dengar Ustadz Heri, ingat ini karena ada tulisannya. Ya, kalau coba tulisannya dihapus tadi. Ya. Kira-kira kenangannya apa Bu? Selain doa nih, amalan apa gitu? Ada yang masih ingat tuh? Amalan-amalan yang sudah sedang dikerjakan, ya mohon maaf gara-gara saya pernah ngingetin, bukan saya ajarin, bukan saya pernah ngingetin gitu. Ada nggak? Apa aja? Apa Bu? Ya muqallibal qulub. Itu kan doa, Mas. Selain doa itu sikap, perbuatan atau ibadah atau apa gitu selain doa. Sedekah. Kayaknya yang lain juga ngasih sedekah. Yang saya ingetin tapi yang lain-lain belum pernah ngingetin itu. Mendoakan orang lain. Itu Bunda udah jalanin terus insyaallah. Ibu-ibu sudah kan? Alhamdulillah sudah ya Bu ya. Apa tadi Bu? Mendoakan orang lain. Nah, itu selain saya ada nggak Bu yang pernah ngingetin gitu? Saya bukan ngajarin, yang pernah ngingetin agar mendoakan orang lain dalam hati. Selain saya, ibu-ibu pernah? Alhamdulillah. Kalau belum, berarti semoga ini menjadi amal jariah saya. Amin. Dan ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu sampaikan ke orang lain, kalau nggak sampaikan ya enggak. Ya udah disampaikan, nggak usah ngomong ini ceritanya Ustadz Heri, bukan, itu bukan dari saya, dari Al-Qur'an. Ini dari Ustadz Heri, bukan, itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ngajarin orang nggak usah bawa-bawa nama saya. Ya, cukup saya mendapatkan transferan pahalanya. Keceplosan, ya nggak apa-apa kalau keceplosan. Wong nggak dilarang juga, cuma maksudnya biar kita lebih baik gitu loh. Jangan-jangan nanti kalau tiba kata Ustadz itu halah apa Ustadz itu gitu kan, itu repot kan malah. Ya kalau saya di mata dia agak baik agak itu ya. Nah kalau di mata dia kurang baik kan malah nggak dipakai. Ya, padahal itu bukan dari saya, dari Al-Qur'an itu maksudnya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi keluar dari sini lihat orang artinya berdoa. Ya, nggak usah pakai syarat. Gimana pakai syarat itu? Habis doain deketin, lo gue doain traktir dong. Itu enggak ya. Itu jadi amalannya itu. Nah sore ini ya saya tekankan sekali lagi biar
kita semakin mantap nih jalaninya. Begini, tadi saya tanyakan, yang lebih mulia itu bukan yang kaya atau yang pejabat, yang punya harta banyak. Yang lebih mulia, bahkan paling mulia adalah yang paling bertakwa. Lah, takwa itu rahasia Allah. Di mana letak takwa, Bu? Ayo, di mana? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, takwa itu seperti apa?" Nabi bilang, "At-taqwa hahuna." Ya, yusiru ila sadrihi, sambil menunjuk ke dadanya. Berarti takwa letaknya di mana? Di dada. Letaknya ya. Tapi bukti perbuatannya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu bukti perbuatannya. Tapi kalau letaknya di dada. Makanya kalau ibu-ibu doain orang terus, itu kira-kira takwa enggak? Takwa banget, Bu. Dan itu harus dilatih. Dilatih. Pakai bayar enggak, Bu, doain orang? Enggak. Gratis, Bu. Ya. Insya Allah dibayar sama Allah. Dan saya itu beberapa bulan terakhir ini mengkampanyekan itu. Ya, selain mengkampanyekan Ramah Sinta kemarin, ya, tapi saya mengkampanyekan itu doa. Ya, sifat, karakter, ya, zikrul khafi, zikir yang di dalam hati. Dan itu dahsyat sekali, dahsyat sekali. Ibu yang dirahmati Allah, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Ya, makanya kita nggak boleh minder ketika berhadapan dengan orang kaya. Tapi juga nggak boleh songong juga. Ya, dia kaya gitu, paling takwa itu, yang paling takwa apa kekayaan. Oh, jangan begitu juga, nggak baik juga kan. Ya, kita kan harus menghargai orang, memuliakan orang. Meskipun dia kaya, meskipun dia miskin, meskipun dia pejabat atau rakyat jelata, harus memuliakan. Kita harus memuliakannya. Karena dia siapa, Bu? Dia siapa, Bu? Makhluk ciptaan loh. Kalau kita menghina makhluk ciptaan Allah, berarti tidak menghargai penciptanya. Oh, gitu. Habis dia jengkelin banget. Enggak apa-apa, itu urusan dia. Urusan kita bukan ikut-ikutan jengkel. Urusan kita apa, Bu? Memaafkan dia, mendoakan dia, memintakan ampunan kepada Allah untuk dia. Loh, enak enggak, Bu? Kita enak dia atau enak kita? Enak kita loh. Enaknya di mana, Pak Ustadz, kita doain orang? Lo lupa ya? Kan malaikat datang. Kalau kita doain orang, malaikat doain kita. Malaikat nggak doain orang itu. Kita yang didoain malaikat. Karena kita mendoakan orang tersebut loh. Enaknya sebenarnya di kita, bukan di dia. Dia enak juga tapi nggak banyak. Lebih banyak kita gitu loh maksudnya. Karena doa kita untuk dia kepada Allah bisa jadi terhalang karena kita banyak berbuat maksiat. Tapi doanya malaikat akan mustajab. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu ya. Jadi yang sudah berjalan terus, ya, dikuatkan terus. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a apa, Bu? Pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan kegiatan hati, fuad. Kalau hati itu kolbu, al kolbu atau kolbun. Ya, kalau kalbun anjing. Ya, beda kof sama kaf. Ya, kalau al kolbu hati, kalau al kalbu anjing. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia kadang kalbu ditulis k. Padahal k itu kalau bahasa Arab jadi kaf, gitu ya. Nah, itulah bahasa. Kita nggak meributkan itu, yang penting tahu maksudnya. Nah, kalau fuad itu hati juga. Tapi kenapa Allah pakai kata fuad? Karena Allah ingin sebutkan aktivitasnya. Contoh misalkan tadi Allah sampaikan inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ini pendengaran, berarti fungsinya. Ya, asli namanya kan udunun. Udunun itu telinga. Ya, udun telinga. Allah nggak sampaikan innal uduna, bukan. Sesungguhnya telinga enggak, tapi as-sam'a pendengaran. Wal basoro penglihatan, bukan ain. Ain itu mata. Kalau basoro penglihatan. Berarti kegiatannya, kegiatan mata itu al basoro. Wal fuada, kalau hati kolbu. Kalau fuada, kegiatannya hati. Apa kegiatannya Pak Ibu? Lihat orang kaya, tutup pintu mobil yang mewah, kita sombong banget. Hati kita itu kegiatan hati, ditahannya sama Allah itu nanti.
Firman Allah tadi, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan aktivitas hati semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban loh. Itu Quran, Bu. Jadi, enggak apa-apa kali ngomongin dalam hati doang. Loh, ada Qurannya tadi. Akan ditanya. Apa yang menguatkan? Nabi Muhammad pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal ismu?" Ismu itu apa? Al ismu atau ismun. Kalau nggak ada alnya berarti ismun. Kalau al berarti al ismu. Ma huwal ismu? Apa itu ismu? Ismun itu kalau di dalam bahasa Indonesia dosa atau kotoran. Bahasa Arab selain ismu ada zambun, azambu. Itu artinya kotoran atau dosa. Nah, Nabi Muhammad ditanya begitu, ma huwal ismu? Apa itu al ismu atau kotoran atau dosa? Apa kata Nabi? Ma al ismu ma hakka fi sodrika wa karita ayatoli alennas. Dosa itu adalah sesuatu yang terbersit di hatimu dan kamu malu jika orang lain tahu. Kamu nggak ingin orang lain tahu. Nah, ibu-ibu nih, lihat orang ya goncengan laki perempuan, yang laki cakep banget, yang perempuan kayaknya nggak pantas deh sama dia. Kayaknya. Terus ibu-ibu bilang begini dalam hatinya, itu nggak matching banget, harusnya yang di belakang itu kan aku. Misal gitu, kok dia sih, dia juga mulia juga kagak. Itu untung banget orang ini gitu ya, suaminya baik, soleh, ganteng, kaya lagi gitu. Keperasaan sih aku lebih cantik dari ini. Nah itu ditanya sama Allah begitu gitu. Kenapa? Karena malu nggak kalau yang belakang tadi istrinya itu tahu kalau kita ngomongin dia? Malu nggak? Kitanya maksudnya. Kita mau nggak diketahui kita ngomongin dia? Nggak mau pasti kan? Kalau dia tahu kita ngomongin itu, marah. Emang apa urusan lu? Nah gitu kan jadi. Untungnya aja nggak muncul di mulut kita, di hati kita. Meskipun di hati, Allah akan tanya. Harus dong, kata Nabi begitu, kata Quran juga begitu. Wah repotnya ini gimana? Gini, kenapa hati kita selalu baik? Sekarang gini, ibu-ibu rezekinya ini mau ditambah atau dilipat? Ditambah atau dilipat? Dilipat itu berarti ya berlipat. Kalau ditambah cuma ditambah, misal rezeki 10.000, kalau ditambah jadi 12.000. Kalau dilipat jadi 20.000. Mau pasti dilipat ya, pastilah. Nah, kalau kita lihat surat Al-Jumu'ah itu ya. Nah, di surat Al-Jumu'ah saya tadi khutbah di PCP, Puri Cirende Permai. Ya, temanya salah satunya itu. Nanti kalau saya sudah renggang, ini ada grupnya ya, Bunda ya. Ada grupnya kan. Nah, nanti saya share ke Bunda share di grup ya. Yang sudah saya sampaikan. Nah, beberapa pengajian-pengajian saya rekam, kemudian saya share di YouTube. Biar apa? Harapannya apa, Bu? Biar saya dapat amal jariyahnya. Itu. Ya, persoalan itu nanti YouTube medsos. No, saya nggak mikir itu. Yang saya pikirkan biar nanti saya dapat amal jariyahnya. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi juga saya sampaikan gini. Apa sih ajaran Islam itu bagi orang yang bekerja? Ibu-ibu bekerja semua nggak nih? Kerja ya. Nah, kerjanya macam-macam lah, nggak saya sebut. Ada yang ke pasar, ke toko, kemana gitu ya. Agar rezeki kita. Oke, perhatikan. Agar rezeki kita bukan sekedar datang, bukan sekedar ditambah, tapi dilipat. Mau kan? Nah, ada syaratnya. Syaratnya di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qutiyatis shalah fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, ketika kamu habis sholat apa aja sebenarnya, itu bekerjalah kalian, menyebar ke bumi. Ya, yang ada kerja di rumah, di rumahan, kerja di toko, kerja di pasar, kerja di mana-mana itu silakan kerja. Tapi ada lanjutannya tuh. Wadhkurullaha katsiran. Bekerja, kemudian apa? Wabtahu min fadlillah. Untuk apa? Kerja itu apa? Untuk menjemput rezeki dari Allah. Jadi kalau kerja cari rezeki, nggak salah. Kerja cari apa? Ridho Allah. Itu perintah Allah, itu ridho Allah semua. Ya, kerja untuk keluarga, untuk itu ridho Allah. Jangan ridho Allah itu sendiri, bukan. Ridho Allah itu ada penjelasannya.
untuk kebaikan, itu ridho Allah semua. Untuk keluarga dan lain-lain ya. Nah, itu. Cara kerjanya gitu, bekerja untuk mencari rezeki, menjemput rezeki, dan lanjutannya apa? Wadkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah yang banyak. Nah, itu di situ. Itu yang jarang dilupakan, Bu. Jarang dilupakan. Jarang diingat ya, jarang diperhatikan. Karena ada wawu di situ, wadkurullah. Artinya apa? Sejajar, Bu. Jadi kerja itu sebanding dengan untuk cari rezeki sebanding dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa kok disebandingkan 3 hal itu? Karena 3 hal itu kalau sebanding dilakukan bersamaan, la'allakum tuflihun, maka kalian akan diberikan keberuntungan. Ya, tuflihun itu kalau dalam bahasa Arab fiilnya mudhari'. Jadi progres, terus menerus, nggak berhenti. Loh, Bu. Jadi Masya Allah, ternyata yang kita amalkan benar tuh, Bu. Nah, sesuai Al-Quran tadi ya. Apa yang kita amalkan? Keluar dari sini, ya, kerja misalnya ke rumah atau ke tempat kerja, pulang lagi, kerja lagi, ke musola, ke pengajian, pulang lagi. Setiap aktivitas kita itu harus dibersamai dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Cara zikirnya gimana, Bu? Yang paling mudah, mengaitkan pada Allah dan mendoakan. Paling mudah, Bu. Kalau kita subhanallah, 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 kadang-kadang lupa kan. Kadang ini jalan mulutnya enggak, atau hatinya mulutnya ngomong, hatinya enggak. Tapi kalau enggak ngitung apa-apa, tapi hati kita langsung ngobrol. Lihat apa ngobrol, ya Allah. Hujan-hujan itu bapak itu, mana bapak-bapak itu kerja pada udah sepuh. Itu doain. Ya Allah sehatkan ya Allah dia. Jadi ingat bapak kita yang udah almarhum. Doakan Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah untuk bapak kita almarhum dan doain ya orang tadi. Gitu caranya. 2 minggu yang lalu saya ngisi di komplek Sekretariat Negara di Cipulir ya. Situ. Setelah pagi hujan deras itu, Bu. Ingat nggak? Pagi-pagi dari jam 3 lebih 10 menit hujan deras itu. Deras banget. Ya, sampai habis subuh masih hujan. Itu. Nah, saya di sana itu pagi-pagi itu juga terjadi keajaiban. Apa keajaibannya? Saya punya mobil banyak, Bu. Percaya nggak? Nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya punya mobil banyak tapi di showroom belum saya ambil. Motor saya juga banyak tapi yang saya ambil cuma 1 karena yang lain di showroom juga belum keambil. Nah, ketika saya mau ngisi pengajian tuh, tempatnya saya nggak tahu, belum pernah ke sana. Saya lihat di Google itu lumayan kan perjalanan mungkin sekitar 45 menit. Ya. Dan subuh lagi, sebelum subuh kan. Subuhnya jam 4 lebih 5 loh waktu itu. Nah, saya berarti berangkatnya ya jam 3 lah pagi. Pagi-pagi udah banyak berdoa aja sama istri. Berdoa agar dikasih kemudahan sama Allah. Oke, saya tidur 5,5 jam, Bu. Ya, pertama saya berdoa menyiapkan agar orang-orang bisa terbuka hatinya untuk mengamalkan. Nah, kemudian jam 3 lebih 10 saya sudah bersiap, saya gokar. Pakai gokar itu aplikasi. Baru muter nggak sampai semenit langsung dapat. Masya Allah. Gitu, dimudahkan sama Allah. Kaget, istri saya juga kaget. Kok langsung dapat? Gitu, alhamdulillah dapat. Langsung orangnya datang, naik. Baru 10 menit naik sambil cerita hujan deras banget. Nah, apa yang membuat saya kaget? Beliau cerita, Pak, saya tadi jam 10 pagi itu udah nyampe di Indomaret, komplek Pertamina. Ketiduran, coba bayangin, Bu. Jam 10 malam ketiduran. Sampai kemudian bangun-bangun ada pesanan dari saya itu. Dalam hati saya, ya Allah. Ya bukan dalam hati, saya omongin, Mas, berarti Mas itu sama Allah disuruh nungguin saya. Mohon maaf ya, doa saya berarti dikabulin. Jadi sampai orangnya tidur, bangun-bangun langsung dapat saya itu gitu. Ya, orangnya juga seneng ngobrol, banyak cerita istrinya 2, satunya minta cerai, begitulah macam-macam. Ya, anaknya 5, yang dari istri pertama, istri keduanya lebih tua, macam-macam gitu. Nah, kita ingetin sampai minta nomor saya juga. Kenapa? Beliau orang Madura. Saya pernah di Madura 4,5 tahun. Jadi akrab jadinya kan, pernah di sana. Beliau pernah kerja di Arab Saudi 4 tahun, kerja di Malaysia 3 tahun, terus di rumah pas Covid itu 3 tahun. Itulah perjalanan hidup, Bu. Semuanya yang macam-macam begitu, semuanya kita yang ada di sini menuju mana, Bu? Menuju panggilan Allah. Betul kan? Betul. Kita menuju panggilan Allah. Jadi apa yang kita silaukan di dunia ini? Gitu.
Masya Allah. Dan itu caranya, cara bekerja, rezeki itu udah ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah menjemputnya. Dan bagaimana cara menjemput itu tadi? Cara menjemput itu selalu menyertakan zikrullah, mengingat kepada Allah, ingat pada Allah. Selalu zikrullah. Gitu. Masya Allah. Gimana Bu cara berzikir tadi, ingat gak? Ketika melihat sesuatu langsung doakan. Itu jangan paling mudah. Paling mudah. Nanti kita akan berantem dengan diri kita sendiri tuh. Atau ngapain sih gitu didoain gitu kan? Ya, urusan gua lah. Begitulah. Nanti akan berantem dan asik. Kita akan ibu-ibu pernah nangis sendiri nggak? Nggak ada orang tahu. Tapi bukan karena utang. Enggak, bukan karena nyesel, bukan karena jengkel. Masya Allah, itu mantap. Bukan karena kangen orang tua, tapi karena Allah. Karena Allah, tiba-tiba sebabnya harus ada karena Allah. Ingat kebesaran Allah, ingat dosa-dosa kita boleh, ya. Atau pas lihat orang doain sambil nangis itu bagus Bu. Tapi nggak usah laporan, apalagi pakai status. Nah itu. Gue nih bro, gue nonton sampai nangis nih bro. Gitu. Enggak. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dulu Bu, orang saking mahalnya nangis itu Bu, saking mahalnya. Nangis itu mahal loh. Ya, sampai ada namanya ESQ dulu, Emotional Spiritual Quotient. Pak Ari Ginanjar Gusnya di lantai yang apa, tower 165 itu ada tulisan Allahnya di atas tuh loh, di TP Simatupang tuh. Nah, itu kalau ikut seminarnya mahal banget. Saya alhamdulillah nggak pernah ikut. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah kan udah berlalu. Gitu ya, saya nggak pernah ikut itu. Teman-teman saya ada yang menjadi pelatihnya. Ada yang ikut di situ Pak Haji kemarin di Sekretariat juga ada yang mau ikut. Itu didesain agar menangis. Nah, nanti suami istri saling memaafkan, gitu-gitulah. Jadi nangis. Kenapa? Nangis itu mahal. Ya, nangis itu mahal. Kok mahal? Saya taunya dari internet. Saya buka tentang nangis, air mata itu, Bu. Air mata itu bisa membunuh bakteri. Air mata bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena dia mengandung hormon, saya lupa nama hormonnya. Ya, tapi dia itu musuhnya kortisol. Kortisol itu yang bikin sedih. Itu kortisol. Kalau kita sedih banget, kortisol kita banyak tuh. Nah, kalau kita nangis karena Allah tuh, maka hormon kortisol itu akan diserang. Dan kita jadi sejuk, jadi damai, jadi tenang, jadi bahagia. Loh, satu, apalagi nangis itu air mata bisa melembutkan mata kita dari kekeringan. Jadi nggak mudah sakit mata, nggak mudah kena min plus silinder dan macam-macam. Gitu, insya Allah. Kalau sering-sering nangis, tapi jangan capek digini-gini kan biar menangis gak susah, itu enggak. Bisa kok Bu. Nanti kalau ibu-ibu kita sudah sering mudah doain orang, gampang Bu nangis. Gampang. Saya 2 hari yang lalu jadi usahakan setiap hari nangis. Tapi nggak harus begini-begini, enggak. Ya nangis itu maksudnya apa? Fafadat ainahu. Jadi mengembang di mata kita tuh, Pak. Kayak kita terharu gitu loh. Terharu. Itu bagus. Karena ada hadis, banyak sekali hadis. Ada nanti orang yang tidak akan disentuh api neraka. Yang nempel di situnya mata yang sering menangis. Nggak disentuh sama api neraka. Ya, tinggal cari aja di internet, banyak itu referensinya. Jadi kalau kita ingin nggak disentuh api neraka, harus sering-sering menangis, bukan sering-sering tertawa. Tapi nangisnya sendirian, bukan ajak-ajak orang. Ya, saya pernah ikut, iya Bu, saya pernah ikut ini iktikaf di MJBJ ya, Bunda ya, di MJBJ ya. Apa itu namanya? MJBJ, Masjid Jami Bintaro Jaya. Itu kan setiap rutin itu bulan Ramadan itu ada muhasabah sebelum sahur. Ya, setelah sholat ya, sebelum sholat itu jam 2 lah gitu. Setengah dua ya, atau jam 2 gitu ada penceramahnya. Itu ngajak nangis kan. Itu diingetin, lihat ini pandangan ayah kita. Ya bagus juga untuk pemula nggak apa-apa. Tapi bukan udah nggak pemula lagi. Ya rambut kita udah mengajak. Rambut putih kita mengajak, fisik kita udah nggak kuat. Itu artinya kita udah diajak sama Allah. Kenapa Ibu begini? Nabi Muhammad pernah bersabda, ya, bahwa innal fuqara'a, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang taat kepada Allah,
itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya yang taat pada Allah. Sama-sama taatnya, tapi orang miskin, fakir itu akan masuk surga lebih dulu berapa tahun, Bu? 500 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, emang ada orang yang mau miskin? Enggak ada. Nabi Muhammad pun mengajarkan agar kita berdoa tidak miskin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya itu. Ya, dan banyak lagi doa-doa. Tapi qadarullah pasti akan ada orang kekurangan, betul nggak? Pasti akan ada orang miskin, pasti akan ada. Berarti apa? Dia sudah berdoa, sudah berusaha. Takdirnya Allah segitu. Ingat, tidak boleh minder, tidak boleh sedih. Kenapa? Karena orang miskin, orang fakir yang taat kepada Allah, diuji kemiskinan, sabar, tetap taat, tetap yakin, tetap cinta sama Allah, masuk surganya 500 tahun lebih cepat. Masya Allah. Itu hadisnya sahih. Nah, Masya Allah, Bu. Nah, udah lihat jam ya, baru setengah jam. Saya jadi ikut lihat jam, baru setengah jam ya. Begini. Ibu-ibu, ada ayat Allah dalam Al-Quran. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin ya mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di akhirat di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Masya Allah, Bu. Jadi 1 detik itu sama dengan 4 hari. Kalau hitung-hitungan matematik, gak usah kita hitungin lah, nanti bingung. Saya juga bingung, gitu hasilnya aja. 1 detik sama dengan 4 hari. Loh. Nah, kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, maka 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun di dunia. Itu 1 jam di akhirat. Kita di dunia kan 60-70 tahun. Nah itu kalau dikurskan, dibandingkan, maka hidup rata-rata manusia di dunia ini dibandingkan kehidupan lagi berikutnya itu cuma 1,5 jam, Bu. Dibandingkan tadi 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi hidup kita di dunia ini cuma 1,5 jam. Kalau nggak percaya coba buktikan. Kita akan tiba-tiba tua, tiba-tiba punya cucu, tiba-tiba kan gitu, cepet banget. Saya tadi lihat-lihat foto tiba-tiba nggak berubah kecuali rambut misalnya tambah putih, ya Allah tambah putih gitu. Tapi ya itu cepet banget, tiba-tiba anak 3 begitu. Nah tiba-tiba punya cucu, tiba-tiba malaikat datang, nggak bisa lagi kita nolak. Ya 1,5 jam doang, Bu. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, manil kayis, siapa orang cerdas itu? Kata Nabi, yang cerdas itu adalah yang paling banyak ingat mati dan yang paling banyak mempersiapkan kematiannya. Loh, itu cerdas, Bu. Saya baru kenapa dibilang cerdas? Karena 1,5 jam doang masa kita pertaruhkan untuk hidup yang sangat lama di akhirat. Itu, Bu ya. Jadi kalau lagi sedih lagi apa, ingat itu, Bu. Biar kita semangat. Dunia ini bukan akhir. Ya. Nah, sekarang gini. Hitungan itu ada sejak 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur'an surat Al-Had ayat 47. Hitung-hitungannya tadi. Nah, begini sekarang. Apa iya benar? Gitu kan? Apa iya benar? Dulu orang tanya begitu, apa iya benar? Nah, sekarang setelah saya pelajari, Bu. Gini. Ibu-ibu kita ini di bumi ya? Bumi ya? Benar ya? Bumi kita ini ada tiangnya enggak, Bu? Ada tiangnya enggak, Bu? Enggak, kalau enggak percaya nanti download di internet. Bumi kita itu seperti apa? Ternyata bumi kita ini bulat tapi enggak bulat banget, seperti seperti telur burung onta. Tapi enggak pakai tiang. Putar terus gini. Yang kita ini, makanya kadang ada angin, ada apa? Karena bumi kita juga berotasi terus. Nah, ketika muter sendiri di porosnya, muter sendiri dia begini, itu kayak globe gitu. Nah, itu. Tapi dia juga berputar, mengelilingi. Mengelilingi apa, Bu? Matahari. Jadi lebih besar mana bumi sama matahari? Ayo, ini pelajaran IPA. Kalau dilihat dengan mata kita di bumi lebih besar bumi, kayaknya matahari kecil banget. Padahal aslinya matahari. Berapa perbandingannya? Garis tengah diameter, Bu ya, dalam ilmu fisika matematika gini. Ini nih bulat ya.
Tengah ini namanya diameter, garisnya nih. Garisnya matahari, tengahnya matahari ini 109 kali garisnya bumi. 109 kali begini 1, begini 2, begini 3, sampai 109 kali baru menyamai garisnya matahari. Itu garisnya, belum beratnya. Berat itu kalau dalam dunia fisika massa namanya. Massa itu apa? Berat yang tidak dipengaruhi gaya gravitasi. Kalau ini kita nih dipengaruhi gaya gravitasi, jadi beratnya belum tentu. Berat saya ini 49. Tapi aslinya masanya nggak sampai 49 karena saya ditarik sama bumi. Jadi kayak berat. Lompat ke atas balik lagi, ke atas balik lagi, ditarik sama bumi. Kalau bumi nggak ada tarikannya, kita dilepaskan, itu namanya massa. Nah sekarang massanya bumi, Bu. Ini bumi anggaplah. Dibandingkan dengan massanya matahari itu berapa? 330.000 kali, Bu. 330.000 kali bumi baru menyamai matahari. Jadi kalau ratusan bumi dimasukkan matahari, bisa nggak, Bu? Ratusan bumi nih, saking banyak bumi, ada 100 bumi dimasukin matahari, muat nggak? Muat, karena mataharinya lebih besar. Dan isinya matahari apa, Bu? Api. Panas banget gitu. Dan itu fakta, bukan itu hayalan. Enggak, itu penelitian. Orang udah naik ke atas, sudah dilihat. Udah naik Apollo itu kan, naik pesawat ulang-alik. Jadi dia tahun 1963 ada orang naik pesawat sudah ngelilingi bumi. Jadi bumi gak ada tiangnya, udah dibuktikan. Tahun 1969 udah naik ke bulan. Orang daratkan pesawat di situ, lihat, itu bumi kita ya, kita tempati, kita tinggal tadi. Ada sudah di situ. Nah, sekarang tahun 2000 orang udah kirim ulang-alik pesawat itu ditinggalkan di dekat planet-planet. Ya, apa dari bumi? Jadi pelajaran fisika ya. Nah, ini bumi, matahari tengah. Nah, sini setelah matahari apa, Nak? Merkurius, Venus, bumi, ya kan? Matahari, Merkurius, Venus, baru bumi di sana. Jadi lebih jauh. Merkurius pasti panas banget karena dekat matahari. Nah, setelah bumi, apa lagi? Venus, bumi, Jupiter, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, itu fakta, itu bukan mainan gundu. Itu fakta. Di alam semesta ini begitu. Tapi ternyata bukan sendirian. Oke, saya lihat nih. Ini kaitannya dengan waktu gini. Saya ingin nerangkan sesuatu yang rumit ini tapi bisa dipahami, ya. Begini, Ibu. Tadi kita bilang, Quran bilang bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, setelah orang meneliti tadi, ngirim pesawat-pesawat di planet-planet, terhitung, Ibu, satu hari di yang paling ujung terakhir itu Saturnus, Uranus, Neptunus. Satu hari di Saturnus itu sama dengan 29 tahun di bumi. Itu di Saturnus, lebih jauh dari bumi kita, ya kan? Nah, setelah Saturnus, Uranus, satu hari di Uranus itu sama dengan 84 tahun di bumi kita. Sebelahnya lagi apa tadi? Saturnus, Uranus, Neptunus. Satu hari di Neptunus 165 tahun di sini. Jadi nggak mungkin ada orang bumi yang tinggal di sana sehari ini, nggak mungkin. Sudah 165 tahun. Coba, itu hitungan modern, itu hitungan ilmuwan, bukan khayalan, bukan novel tulen, bukan. Berarti masuk akal. Kenapa? Akhirat itu lebih jauh daripada tadi planet ya, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah begini, ini pasti Ustadz yang lain belum tentu ya, makanya mohon maaf Bu ya, agak sabar Ibu, tambah pulus Bu ngantuknya Bu ya, ya insya Allah. Kalau kau suka hati baca doa, amin. Ibu ya sabar ya, insya Allah, semoga nyambung. Kalau nggak nyambung ngantuk pun dapat pahala, gak usah khawatir ya, tapi jangan terus pulas itu lah. Nah Ibu, nah tadi ada bumi, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itu namanya tata surya. Pimpinannya matahari nih, yang paling panas. Yang lainnya panas, tapi yang paling panas ini matahari. Dan matahari juga muter di situ. Coba bayangin. Ini besar sekali, raksasa. Jadi matahari luar biasa besar, tapi sangat jauh.
Sehingga bisa disaksikan oleh planet-planet itu, bisa menyinari bumi kita dan seterusnya. Dan semua planet termasuk Jupiter yang besarnya sekian kali lipat bumi, semua planet itu kalau dibawa kayak di gini, masukin ke bumi itu muat, masih lega. Masukin ke matahari, masih muat, masih lega. Manusia nggak bisa jangkau sampai sana. Tadi satu hari di Neptunus 165 tahun di bumi. Nah, sekarang tadi perbandingannya satu hari di mana? Di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Kenapa begitu? Nah, tadi hitung-hitungan itu menjawab, Bu. Kenapa? Karena ternyata di tata surya ini, kita namanya tata surya ya, tadi matahari, Merkurius, Venus, itu tata surya. Pimpinannya siapa, Bu? Pimpinannya matahari, karena yang paling kuat ini, paling berkuasa nih matahari. Nah, di sekitar itu ada lagi. Mana itu yang kita lihat di atas tuh, langit itu? Bintang kelap-kelip kalau malam, kalau nggak ada mendung, lihat ya. Ada bintang kejora, bintang gubuk penceng, bintang apa lagi namanya, macam-macam kan bintang itu. Tapi bukan Scorpion, itu bukan itu. Itu ya bintang kejora, bintang gitu yang di atas. Nama-nama bintang banyak itu. Rasi bintang namanya. Nah, bintang yang kecil-kecil yang kelap-kelip itu besarnya seperti matahari. Bahkan ada yang lebih besar daripada matahari. Bintang, dan setiap yang kelap-kelip satu kecil itu punya tata surya juga kayak matahari punya bumi, matahari begitu, Bu. Itu yang kelap-kelip di atas itu. Masya Allah, bisa terbang ya. Dan ini luar biasa. Jadi sangat jauh banget. Dan jumlahnya berapa, Bu? Miliaran tata surya. Diteliti 200 miliar. 200 miliar itu ya. 200 miliar kayak bumi ini, kayak matahari dan bumi ini, 200 miliar. 1 miliar ngitungnya susah. Ini 200. Itu membentuk satu kelompok namanya galaksi. Nah, yang kita tempatin ini, kita ini tata surya, ini satu di antara 200 miliar tata surya yang berada di galaksi, namanya Bima Sakti. Sedangkan di alam semesta ini ada miliaran galaksi, Bu. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat langit nih, bisa gemetar mungkin ya. Kalau bisa bayangin tadi. Sholat kita jadi khusyuk. Ya, kenapa? Ini luar biasa. Dan itu jauh banget. Tadi ke Neptunus itu 165 tahun satu hari. Itu baru di tata surya. Belum keluar lagi. Tambah jauh. Dan di Al-Quran disebutkan, alam semesta ini dijadikan Allah meluas. Edwin Hubble tahun 1970 itu meneliti. Ternyata yang diteliti itu bintang-bintang galaksi yang diteliti tambah jauh, sinarnya tambah menjauh. Artinya bumi alam semesta tambah luas, Bu. Allahu Akbar. Manusia tambah semakin gak bisa menjangkau. Nah, perbandingan ini kembali pada hitung-hitungan dulu. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami peristiwa namanya Isra. Kalau orang mau ke bulan, dia harus pakai apa, Bu? Pesawat, nggak mungkin pakai sayap, nggak mungkin pakai Apollo atau yang semacamnya, terus pakai oksigen karena di sana nggak ada udara, adanya racun nitrogen, orang bisa mati. Dan itu perlu puluhan tahun untuk naik ke situ, untuk meneliti dan sebagainya. Oke, nah Nabi Muhammad pakai apa biar bisa selamat fisiknya, ya, biar bisa cepatnya luar biasa naik ke atas. Biar aman kayak pakai oksigen. Pakai apa, Bu? Buruk. Jadi Nabi Muhammad pakai kendaraan namanya buruk. Kalau sekarang mungkin pesawat gitu ya, padanannya. Sehingga aman beliau di situ, cepat di situ, bahkan sampai melejit ke lapis langit yang ketujuh. Yang tadi saya bilang itu baru lapis langit yang Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai ketujuh, Bu. Nah, berarti masuk akal. Akhirat itu apa? Akhirat itu adalah alam yang sangat jauh, yang orang perjalanan kalau dengan fisik dia nggak bisa, dia harus dipisahin antara fisik dan rohnya, biar bisa melejit langsung ke tempat yang begitu jauh yang namanya akhirat. Gitu. Jadi kita ditinggalin dulu, fisiknya nih ditaruh dulu di bumi, dan yang menghendaki Allah, kemudian ruh kita langsung melesat ke alam kubur. Bukan di kuburan itu, bukan. Namanya alam kubur atau alam barzah.
alam semi akhirat. Semi akhirat. Jadi belum akhirat persis tapi masih semi. Tapi lu tanya begitu jauh. Di kuburan dikedok-kedok nggak ada, tulang-tulang aja. Rohnya udah nggak ada. Ya, rohnya udah melesat ke alam barzah. Alam yang semi alam akhirat. Begitu jauh perjalanannya. Tapi biar cepet, maka dipisahkan fisik kita biar nggak perlu oksigen. Ya kita langsung melesat. Masya Allah. Dan kita siap-siap nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itu Bu. Ya, makanya setiap hari kita harus mengaitkan semua pada Allah. Kalau kita sering nangis karena Allah, misalkan lagi hubungan rumah tangga sama suami, sama misalkan saudara dan sebagainya, kok ada kecewaan hati, ingat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah takdirkan sia-sia. Jadi kalau udah bilang rumput tetangga lebih hijau, itu salah pandangan mata. Kalau bilang suami itu kayaknya suami dari dia kayaknya pintar lebih soleh, enggak. Yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Dasarnya ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terbaik. Loh, karena kita jangan mentaruhkan 1,5 jam di sini. Nanti suami kita kalau berkumpul di surga lebih cakep daripada bidadari. Istri kita saya. Kalau ketemu di surga, maka dia menjadi pemimpinnya bidadari. Pemimpinnya berarti menjadi ratunya bidadari. Bidadari itu kalau turun ke bumi, semua kecantikan di bumi hilang. Gara-gara bidadari satu itu. Sedangkan nanti di akhirat ibu-ibu jadi ratunya. Oh, Masya Allah. Nah ini kan dulu nggak ada kan, ibu? Emang kita dulu nggak ada kan? Yang punya siapa? Allah. Rohnya, saya juga nggak pesen gitu loh. Tiba-tiba di perut turun dong. Nggak pesen. Allah takdirkan. Itu atas kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Loh gitu kok sombongnya bukan main. Loh gitu kok menggadekan 1,5 jam di dunia untuk ribuan miliaran tahun di akhirat. Ngeri banget. Ya makanya ibu-ibu, ya jangan sampai dunia ini melupakan. Ya Allah sampaikan innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah kecuali dia itu permainan dan senda gurau. Jadi ini kita ini bermain-main aja di sini nih. Menikah dengan ini, punya anak ini, nanti punya besan, punya mantu, punya cucu, sakit, sembuh, kerja di sana, penghasilan sini, pindah sini. Ini permainan. Harus dinikmati dengan zikrullah, dengan zikir. Jadi kalau lagi naik angkot, misalkan sendiri atau naik motor yang masih muda-muda itu, ini masih muda kan ada yang nah sendiri lihat itu sambil zikir Bu, zikir bukan astagfirullah ya Allah, ya bukan begitu, tapi melihat orang dikaitkan, ya Allah alhamdulillah aku masih begini, ya Allah dia begitu, ya Allah selamatkan, ya Allah dia ngebut banget jangan sampai jatuh, ya Allah jadikan husnul khotimah, ya Allah lihat orang yang kayaknya tatuan banyak misalnya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sadarkan akhirkan dia husnul khotimah, ya Allah kumpulkan kami di surga, ya Allah. Karena nggak mungkin di surga begitu kan, pasti lebih cakep, pasti lebih cantik gitu loh. Itu caranya. Apalagi sampai menimbulkan air mata yang mengembang di mata kita. Kalau sering air mata yang mengembang di mata kita, maka kita diharamkan fisiknya, ruhnya di nerakanya Allah. Bahkan ada sebuah hadis, kalau nggak bisa nangis, pura-pura aja nangis. Disuruh pura-pura, tapi nggak di depan orang maksudnya. Pura-pura di hadapan Allah, ya Allah. Gitu. Ya. Ada jamaah yang waktu di Sekretariat Negara itu yang tanya, "Pak Ustadz, saya ini umur saya udah hampir 80 tahun. Saya nggak pernah nangis. Gimana caranya biar gampang nangis?" Masya Allah, bagus. Ya, kalau saya Pak, saya bilang, kalau kita melihat sesuatu, kaitkan sama Allah. Misal nih, ya Bapak kan sayang sama almarhum bapaknya Pak Haji. Oh iya, pasti. Nah, ada kan yang mirip pas kita lihat orang, terus kita ingat bapak kita. Nah, itu doain. Ingat kasih sayangnya orang tua kita almarhum. Dan doakan beliau, minta pada Allah agar bertemu. Ingat, bayangkan bagaimana cintanya orang tua kita dalam kita. Pasti nangis. Itu caranya. Gitu. Jadi gampang sebenarnya.
Nah, itu nanti kalau sering ibu-ibu, hati kita menjadi lembut, gak gampang marah dicaci, gak gampang tersinggung dimaki. Nanti gini, efeknya apa bu? Ada uang maupun gak ada uang, kita selalu sayang pada pasangan kita. Kalau udah meninggal bacain Fatihah, doain. Gitu. Mau sedih, mau sempit maupun luas, syukur kita tetap 100% pada Allah. Ingat apa? Jangan pertaruhkan 1,5 jam ini, hanya 1,5 jam mengorbankan yang miliaran tahun di akhirat. Ya, jangan sampai. Masya Allah. Alhamdulillah setelah saya memahami itu bu, sekarang istri saya sedih gitu, Mas ini tenang aja saya. Ya, kalau nggak sedih sih sudah saya wakilkan sedihnya. Saya wakilkan kamu sedihnya. Saya nggak mau sedih, saya mau berdoa aja pada Allah. Kalau berusaha ya berusaha, nanti terserah Allah yang kasih rezeki, kan gitu. Ngapain sedih? Cuman 1,5 jam gitu. Jadi orang usaha berhasil bu atau gagal, syukurnya tetap harus 100% atau totalitas. Nah, gimana caranya biar bisa begitu? Caranya tadi, sering mendoakan orang, berzikir. Insya Allah mudah kita syukur. Alhamdulillah, semakin lama kalau kita latih ini bu, kita semakin tahu sebenarnya hakikat hidup ini seperti apa. Gitu. Nggak gampang mencaci orang, nggak gampang silau, nggak gampang panik, nggak gampang khawatir, selalu bahagia, yakin akan pertolongan Allah. Ada aja solusi, insya Allah. Mohon maaf bu, 1 jam saya bicara. Nggak apa-apa ya. Janganlah, saya ngajar. Saya habis ini ngajar jam 4, ngajar bahasa Arab ya, tapi online. Maksudnya ada yang dari Aceh, dari Nusa Tenggara, dari Maluku, dari banyak bu, ada 50 orang. Jadi ngajar bahasa Arab di kampus. Boleh. Boleh insyaallah. Tadi saya pagi ujian lesan di pesantren tempat saya mengajar. Ya, nguji bahasa Inggris. Jadi di pesantren ngujinya tadi nguji bahasa Inggris, ngajarnya kitab-kitabnya kan buku-bukunya pakai bahasa Arab. Pesantren Muallimin. Ya, nanti mungkin ada saya nggak bawa tas tadi. Ada brosurnya dalam tas. Gitu. Nanti ada yang mungkin punya anak atau cucu di Bojong Sari. Deket kok, 1,5 jam saya. Yang ngajar salah satunya saya seminggu sekali ngajar di sana. Pesantrennya modern itu beda dengan tradisional. Kalau tradisional itu biasanya pakai kitab kuning aja, sama kiainya terlalu ini itu. Kalau yang modern ya kayak sekolah, setara, ya setara modern. Jadi dilatih kepemimpinan, olahraga. Jadi sama ustadznya ya kayak sama temennya. Biasa kita berdiskusi begitu. Jadi enggak, mohon maaf kayak yang terlalu gimana gitu, enggak. Sehingga lebih aman dari pelecehan seksual atau macam-macam, biasanya lebih aman karena dia modern. Oke, ada pertanyaan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih ya sudah mendengarkan. Tapi langsung diamalin ya. Bukan hanya doa. Tapi ini memang harus di. Oke, siap. Ya nanti saya share ke Bunda. Dari SMP SMA. Sistemnya 6 tahun, Muallimin namanya. Jadi tiap harinya bahasa Arab, bahasa Inggris. Buku-bukunya berbahasa Arab semua. Ya, tapi kecuali pelajaran SMA. Kalau SMA umum diajarkan juga pelajarannya. Ya, ijazahnya 2 nanti kalau 6 tahun ijazahnya 2. Ijazah SMA negeri, SMA terbuka. Pesantren buat manula ya. Ada di Jombang kayaknya. Nanti di sini dia buat di Jombang Jawa Timur. Ini nanti Bunda Lita insyaallah. Insyaallah. Mohon doakan, mohon doanya insyaallah semoga ya nanti ada pesantren manula. Jadi saya lagi merintis sama teman-teman di Islamic Center, Bu. Tempatnya di Ciputat, di Perumahan Nerada. Itu ada Islamic Center, saya diminta jadi ketuanya. Dan nanti programnya ada mabit, ada macam-macam ya. Kita buat aja di sini kalau mabit atau apa gitu kan. Pokoknya intinya kita mengisi waktu-waktu titipan Allah ini dengan kebaikan, insya Allah.
dunia jangan terlalu dibuat kecewa. Ya, ada akhirat yang lebih lama durasinya. Gitu. Insya Allah antara orang kaya dan orang miskin itu sama. Sama apa, Bu? Sama kesempatannya di dunia ini. Karena kita nggak tahu malah cepetan mana yang lebih duluan meninggal, kita nggak tahu kan. Yang berbeda hanya aksesoris dunia. Diingatkan itu dalam Al-Quran juga, sesungguhnya dunia ini adalah permainan senda gurau dan berbangga-banggaan terhadap anak-anak dan harta. Ya kan, biasanya kan orang kan, gimana, saya ini punya kafe di puncak itu 3, ada villa di sana Pelabuhan Ratu ada 6. Nah gitu kan, kadang berbangga-bangga gitu. Atau anak saya di Amerika 1 di gitu. Nah itu dunia memang begitu isinya. Zinatun, perhiasan, berbangga-banggaan. Nah melihat itu semua kita diingetin, ya jangan silau dengan kehidupan dunia. Udah biasa aja lah. Ya Allah sampaikan tidak semua keinginan kita di dunia ini akan diberi sama Allah. Tidak semua. Ya tapi doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu doa kita apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita minta Allah sesuatu, kemudian ternyata Allah nggak kabulkan, itu pasti diganti sama Allah. Bukan nggak dikabulin. Kalau kita berdoa diganti yang lebih baik. Nah itu insya Allah. Ya. Dan biar kita mudah syukur, biar kita mudah ingat Allah. Ada Bu yang perlu diingat. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta dan Allah takdirkan dalam kehidupan kita kecuali ada manfaatnya. Itu ingat banget tuh. Itu Al-Quran tuh. Surat Al-Imran ayat 191. Saya ulang Bu ya, sebagai penutupnya. Apa Bu? Tidak ada yang Allah ciptakan di alam semesta ini dan Allah takdirkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semua manusia ini kecuali ada manfaatnya. Itu harus diingat banget. Biar kita mudah syukurnya. Biar kita mudah ikhlas. Biar kita mudah memaafkan. Mudah menerima keadaan. Semuanya ada hitungannya. Ya, suami kita marah padahal kita udah jagain dia. Ingat, itu pahalanya banyak. Ya, istri saya marah, sabar, pahalanya banyak. Itu ya. Begitu. Jadi ada yang marah, ada yang ingat, jangan ditanggapi dengan marah juga. Ya, jangan ditimpalin. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala. Gitu, insyaallah. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mengakhirkan kita husnul khotimah. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.